Ratusan orang dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi Jumat sore menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Namun rencana massa ini gagal dilakukan lantaran ruas Jalan Imam Bonjol telah diblokade dan dijaga ketat aparat kepolisian. Dalam aksinya, massa menuding pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung curang, di mana dilakukan secara terorganisir dan masif. Kecurangan yang dimaksud terjadi di sejumlah TPS saat pemungutan suara, serta proses perhitungan real count oleh KPU. Terkait hal tersebut, demi mengembalikan marwah demokrasi yang jujur dan adil, massa mendesak Ketua KPU Hasyim Asyari mundur dari jabatannya dan KPU dapat menggelar pemilu ulang. Sementara itu, untuk mengamankan jalannya penyampaian pendapat, pihak kepolisian menerjunkan 500 personil yang disiagakan di kantor KPU dan Bawaslu. Nah, sebetulnya kami ingin tetap mengawal proses pemilu ini agar tetap aman, ya, kemudian juga tertib. Hari kata pun ada dua kelompok yang berseberangan, kami juga akan melakukan penyekatan agar dua kelompok ini. Hingga Jumat sore, massa masih bertahan di depan kantor KPU dengan harapan dapat mendekati kantor KPU dan memaksa Ketua KPU keluar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Ratusan orang dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi menggeruduk kantor KPU Jakarta menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Gaduh soal perbedaan hasil penghitungan Sirekap dengan hasil penghitungan suara dalam formulir C1 di TPS. Hal ini menimbulkan interpretasi buruk dari publik kepada KPU. Dugaan penggelembungan suara melalui aplikasi Sirekap menjadi polemik. Kami akan bahas lebih dalam. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, dugaan penggelembungan hasil surat suara untuk pasangan calon presiden nomor urut 2 terjadi di tempat pemungutan suara di Grobogan. Petugas tempat pemungutan suara tersebut kemudian mengklarifikasi setelah viral di media sosial. Inilah hasil hitungan Sirekap di TPS 02 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah yang sempat viral di media sosial. Berdasarkan data yang sudah masuk aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum, terlihat perbedaan jumlah suara yang diduga sangat tidak masuk akal. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara, sementara pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sebanyak 69 dalam satu TPS. Jumlah suara yang diduga terjadi penggelembungan suara ini mendapat tanggapan dari Nining Setianingsih, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 02 Kenteng. Ia mengaku saat mengupload sempat mengalami kendala memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap hingga beberapa kali, namun tetap gagal, dan sempat tidak bisa melakukan revisi karena aplikasi sudah dikunci oleh KPU Pusat. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Jumlah surat suara di TPS 02 Kenteng tidak mencapai 500 ribuan surat suara. Di TPS 02 Kenteng ada sebanyak 260 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan untuk mencoblos adalah 191. Sementara jumlah surat suara rusak ada 1 surat dan 9 surat suara tidak dipakai atau dikembalikan. Sementara itu, Singgi Hartono, Ketua Tim Relawan Ganjar Mahfud di Posko Relawan Ganjar Bersatu di Jalan Blora Randu Blatung mengatakan dugaan penggelembungan suara ini akan dilaporkan ke Tim Relawan Pusat. Kita akan melaporkan ke pimpinan kami yang di atas, Tim Pemenangan Pusat, ya, supaya dari Tim Pemenangan Pusat nanti akan mengkaji dan harus menindaklanjuti.
Ya rasanya kalau ini sudah terpencar-pencar seperti ini, tidak tertutup kemungkinan di TPS yang lain juga ada. Informasi ini telah diterima oleh Bawaslu Blora dan akan didalami dugaan pelanggarannya. Akan tetapi, Bawaslu mengingatkan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir dari penghitungan suara. Dari Grobogan dan Blora, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Seorang saksi TPS di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS lain. Seorang saksi TPS 2 di Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. Ketiganya telah diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Pihak Bawaslu Maluku Utara mengaku telah menerima laporan dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. TPS 1 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jendol Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat, jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan suara sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi dari TPS tersebut. Kuat dugaan aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS dan Panwas setempat. Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan puluhan TPS gelar pemungutan suara ulang dan hitung ulang. Hal ini disebabkan adanya dugaan pelanggaran proses pemilu banyak TPS. Laporan berbagai dugaan kecurangan yang disertai beragam bukti di lapangan, baik berupa video maupun foto dari petugas pengawas TPS maupun dari Panwas Kecamatan masuk ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Dari hasil investigasi sementara, Badan Pengawas Pemilu Bangkalan merekomendasikan PSU untuk 12 TPS dan 35 TPS direkomendasikan untuk hitung ulang. Jumlah ini belum termasuk puluhan TPS lainnya yang sedang dalam proses investigasi yang juga berpotensi menjalani PSU dan HU, baik untuk surat suara pemilihan presiden maupun surat suara pemilihan legislatif semua jenjang. Upaya investigasi Bawaslu Bangkalan juga mendalami laporan dugaan kecurangan di 12 TPS di Desa Bator, Kecamatan Klampis, yang dilaporkan 12 saksi bersama Matur Kusairi, salah seorang caleg hari Kamis kemarin. Pihak Bawaslu Bangkalan menyatakan bentuk pelanggaran yang berujung PSU dan HU tersebut dikarenakan sejumlah hal yang terjadi, yakni menyalahi proses pemungutan suara, adanya surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu, dan temuan ketua KPPS melakukan pencoblosan sendiri pada banyak surat suara, hingga adanya KPPS yang sempat membawa lari Form C hasil penghitungan suara di TPS-nya. Dari total beberapa laporan dan temuan internal kami, kemarin kita sementara sudah merekomendasi untuk pemungutan suara ulang di 12 TPS. Ya, selain itu kita juga meminta hitung ulang sementara di 35 TPS yang sudah kita rekomendasikan, walaupun total yang sedang kita kaji ada 47. Bawaslu juga meminta masyarakat agar tidak segan-segan memberikan laporan atau pengaduan jika ada temuan pelanggaran pemilu di lapangan, disertai bukti-bukti baik berupa video maupun foto saat pelanggaran tersebut terjadi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan. Tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk.
Sudah tercoblos di TPS. Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan Hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan, TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik, dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bawaslu. Mereka dilaporkan imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA melaporkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Mereka menyatakan bahwa deklarasi kemenangan dari Prabowo Gibran merupakan tindakan penyebaran berita bohong karena mendahului pengumuman KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang mengumumkan hasil kemenangan Pilpres. Melawan kebatilan dan kecurangan ini. Jadi itu dasarnya, di samping dua institusi ditabrak, yaitu MK ditabrak, dihancurkan istilahnya ya, apapun alasan itu karena itu fakta. Yang kedua, KPU juga digulung, dihancurkan. Walaupun ada DKPP, saya anggap putusan DKPP juga banci. Selain itu, pihak TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Selain itu, TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Dari Jakarta, Amrina Rida Sutrisno, iNews melaporkan.
Sudah tercoblos di TPS 01 lemah dhuwur adura Tegal. Penggunaan Sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan. Pelanggaran-pelanggaran itu publik gaduh soal perbedaan data Sirekap dengan hasil penghitungan suara dalam formulir C1. Perbedaan jumlah hasil penghitungan suara Sirekap dengan formulir C1 ini menimbulkan interpretasi buruk kepada KPU. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU ini mendapat sorotan publik. Pasalnya, publik menemukan perbedaan data hasil penghitungan suara dalam formulir C dengan Sirekap yang diisi oleh petugas KPPS. Dari temuan tersebut, publik gaduh karena banyak yang menginterpretasikan itu adalah sebuah kecurangan. Sejatinya, KPU harus segera menjelaskan kepada publik mengapa terjadi perbedaan data hasil penghitungan suara tersebut. Karena akibat hal tersebut, diduga terjadi penggelembungan suara pada jumlah suara yang masuk melalui aplikasi Sirekap. Di sini Bagoes dari TPS 85 di Jakarta. Jadi lihat ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Banyak unggahan hasil penghitungan dari beberapa TPS di beberapa wilayah di Indonesia yang viral di media sosial. Dalam unggahan terlihat hasil penghitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai atau di-scan ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Selain kesalahan pada hasil scan yang dilakukan aplikasi Sirekap Pemilu, banyak juga yang melaporkan angka yang tertera di aplikasi tak bisa diubah atau diperbaiki. Informasi soal perbedaan data suara Sirekap ini telah diterima oleh Bawaslu, dan Bawaslu menyarankan KPU untuk melakukan perbaikan aplikasi Sirekap. Namun Bawaslu juga menegaskan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir perhitungan suara. Kami juga melakukan pengecekan kok. Begitu ada misalnya gejlok antara Sirekap dengan manual, kami lalu melakukan pengecekan berdasarkan, kan bisa semua orang bisa cek kan. Nah kami cek ya ternyata memang ada kesalahan input ini. Nah kesalahan input ini salah satunya disinyalir bisa jadi karena ketidakpasan waktu menulis, karena kan dia menggunakan metode apa saya lupa istilahnya, yang kemudian dia kemampuan membaca data secara digital. Bisa jadi yang namanya garisan tangan tidak sesuai sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat. Nah, atas hal ini tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Di Google Play Store, aplikasi Sirekap dihujani rating buruk oleh warganet. Aplikasi tersebut bahkan hanya mendapatkan rating rendah 2,7. Diketahui aplikasi Sirekap bekerja menggunakan Optical Character Recognition atau OCR dan Optical Mark Recognition atau OMR yang memakai teknologi kecerdasan buatan AI. Sistem tersebut bisa mengenali pola tulisan tangan pada formulir kertas fisik, lalu sistem akan mengubahnya menjadi data numerik secara digital. Ketua KPU Hasyim Asyari mengakui adanya perbedaan data penghitungan suara TPS dengan aplikasi Sirekap KPU. Ketua KPU akan mengecek dan mengkoreksi jika ada kesalahan penghitungan suara. Pada dasarnya begini saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan.
Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu, dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan pemirsa, kita akan bahas lebih dalam mengenai aplikasi Sirekap yang belakangan hari ini menjadi percakapan. Diduga ada masalah di dalamnya. Kita akan berdialog bersama dengan Ismail Fahmi, founder Drone Empit, dan Firman Jaya Daily, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Kemal Zuffi, Wakil Ketua Bidang Pelanggaran Etik Tim Nasional Amin, dan Idam Holik dari Komisioner KPU. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Abram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, saya terlebih dahulu ke Drone Empit ya, bersama dengan Bung Ismail Fahmi. Bung Ismail, ini menjadi trending dan percakapan di media sosial X. Apakah sesungguhnya ada hal yang penting untuk diperhatikan sungguh selain bahwa ada masalah entry data mengenai aplikasi Sirekap ini? Jadi kalau dilihat ya di media sosial memang ada kebingungan di masyarakat. Ya. Mereka menganggap real count ini, Sirekap ini adalah segalanya. Ya, meskipun ada penjelasan bahwa ini bukan yang menentukan, tetapi inilah satu-satunya buat masyarakat untuk bisa mengikuti proses perhitungan secara transparan. Apakah form C1 mereka itu sudah benar sampai di pusat, apakah sudah benar dicatat, dan seterusnya. Jadi ini meskipun bukan jadi referensi untuk penentuan, harus akurat juga. Dan banyak laporan dari netizen kalau kemudian saya lihat itu sebetulnya pengalaman masalah teknis, ya, masalah teknis di terhadap Sirekap itu sendiri. Misalnya kita udah saling tahu ya terkait dengan OCR-nya, dan mereka juga terkejut itu ternyata kok berbeda banget ya dari form C1 kemudian yang tercatat. Kemudian sampai kemudian muncul ada dugaan-dugaan bahwa ada algoritma di balik Sirekap ini yang sengaja dibuat untuk memenangkan salah satu paslon, yang mereka anggap itu 02 misalnya gitu. Nah, hal seperti ini saya kira penting menjadi perhatian gitu. Kebetulan tadi pagi sempat kita diskusi ya dengan Perludem dan kawan-kawan dari ada Elsam dan lain-lain sudah, dan kemudian dari BSSN juga saya laporkan ini dan teman-teman juga melaporkan yang lain. Sebetulnya kalau kesimpulan kami ini bukan soal kecurangan di Sirekapnya. Mungkin Mas Idam nanti bisa memberi klarifikasi lagi ya. Setahu kami bukan, tetapi karena sistemnya yang belum sempurna, sistemnya belum siap, dan itu juga netizen protes itu. Ini sistem kok belum siap sudah digunakan gitu, banyak error sehingga mereka kesal. Akibatnya sentimen negatifnya itu luar biasa besar, sampai 85% ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu sebentar. Oke, saya ke Timnas Amin ya. Saya ke Timnas Amin. Mas Kemal, Anda bisa jelaskan kepada kami soal algoritma itu kan sudah mulai disuarakan, bukan hanya trust issue, bahkan ada dugaan penggelembungan suara yang Anda sebutkan juga, dan itu terindikasi dari Sirekap. Bagaimana menjelaskannya dari Timnas Amin? Iya, terima kasih. Sebagaimana yang telah Ketua Umum kami, Dr. Ari Yusuf Lamir, sampaikan pada beberapa kali kesempatan di media juga, bahwa bagi kami ini adalah persoalan serius. Karena sejatinya Sirekap ini kan untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat. Nah, artinya ada dugaan bahwasannya proses penghitungan ini juga itu ada indikasi ke arah kecurangan. Nah, oleh karena itu kami dari Timnas Hukum Amin, tim Hukum Amin hari ini mulai dari hari pencoblosan itu sudah mengumpulkan seluruh bukti-bukti ya terkait dengan
adanya perbedaan angka antara C1 dengan Sirekap ini. Nah, kebetulan tim hukum nasional ini kan terdiri dari seluruh berada juga di seluruh wilayah Indonesia. Ada dari Aceh sampai Papua, itu tim hukum daerah. Nah, teman-teman juga membantu di wilayah masing-masing untuk mencari permasalahan-permasalahan selisih angka-angka tersebut di Sirekap ini. Begitu. Oke. Saya ke Bung Firman. Bung Firman, kelihatannya upaya serupa juga dilakukan mengenai investigasi dan pengumpulan bukti-bukti yang kami dengar sudah ada kesepakatan bahkan akan membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Betul ya? Iya, tentu itu adalah proses konstitusional ya dengan instrumen hukum. Tetapi tahapan-tahapan awal ini juga terlebih dahulu kita sudah mencari, menemukan, merumuskan dan melanjutkan berbagai temuan yang bersifat kecurangan dan pelanggaran serius, bahkan pada level TSM, terstruktur, sistemik, dan masif. Khusus Sirekap ini memang gampang sekali untuk bisa memastikan bahwa itu ada penyimpangan, ada pelanggaran. Kalau diperbandingkan misalnya dengan soal C hasil, nah kita ada saksi sampai di tingkat bawah. Ya, selain TPD, TPC, struktur partai pengusung, misalnya juga PD Perjuangan sampai di tingkat TPS ada, bahkan itu beberapa orang ya sedemikian rupa. Nah, dari berbagai relawan juga masyarakat menyampaikan masukan-masukan, temuan-temuan, dokumen, bukti dan sebagainya. Nah, intinya adalah bahwa memang soal Sirekap ini itu kita menemukan 3 hal yang bersifat kecurangan dan pelanggaran. Yang pertama adalah ada bahkan yang masih belum diinput dari basis TPS C hasil, tapi sudah ada 1-2 peristiwa terinput di Sirekap. Itu bisa ditelusuri, udah jadi viral. Yang kedua, ada juga bahkan yang melebihi rata-rata minimal daftar pemilih tetap. Rata-rata itu 300. Kita saksikan sendiri, ada yang sampai 800, ada yang sampai ribuan, ada yang sampai seterusnya. Yang ketiga, yaitu ada juga yang memang di bawah 300, tetapi ada memang perbedaan secara signifikan dengan C hasil. Persoalannya kemudian adalah bahwa ini ada merugikan pasangan tertentu, menguntungkan pasangan tertentu. Kecenderungannya adalah secara masif itu ke 02. Nah, kita bukan dalam posisi menuduh, hanya berdasarkan fakta yang ada. Nah, TPN sudah menyampaikan pengaduan ke Bawaslu 2 hari sebelum tanggal 14 Februari. Karena kita menemukan ada simulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu ada perbedaan pada saat simulasi yang secara manual, misalnya 01 mendapat 93, 02 mendapat 93, 03 mendapat 93. Ketika diinput di Sirekap, maka terjadi disparitas perbedaan. 01 tetap 93, 02 bertambah menjadi 97 dari 93, dan 03 turun 1 dari 93 menjadi 92. Nah, ini kami sudah memberikan warning kepada Bawaslu untuk diinvestigasi ini, dicegah. Karena bukan persoalan pasangan calon, tapi ini kedaulatan rakyat berbasis pada poinnya sudah kita tangkap. Bung Firman. Itu pengantarnya. Pengantar itu nampaknya harus diklarifikasi oleh Pak Idam bahwa warning itu sudah disampaikan sebelumnya mengenai Sirekap. Bagaimana menjawabnya Pak Idam? Terima kasih atas komentar yang disampaikan berkenaan dengan Sirekap. Kami tegaskan KPU bersikap terbuka atau bersikap transparan. Itu terbukti ketika KPU mampu menampilkan formulir model C hasil, baik itu untuk pemilu presiden dan wakil presiden ataupun untuk pemilu legislatif dan pemilu legislatif. Ya, pada kesempatan ini saya ingin tegaskan bahwa hasil resmi penghitungan, hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu dilakukan berdasarkan pada rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan oleh PPK,
KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU Republik Indonesia. Lalu kenapa KPU menggunakan Sirekap? Sirekap adalah alat bantu ya agar masyarakat memperoleh informasi berkenaan dengan perolehan suara peserta pemilu di TPS. Kalau hari ini ada komentar-komentar miring tentang Sirekap, itu memang kami akui karena ada berdasarkan data yang kami cek per kemarin untuk pemilu presiden wakil presiden itu ada 0,65% ya data yang tidak sinkron antara formulir model C hasil dengan hasil pembacaan Sirekap ya. Dan untuk pemilu legislatif sampai malam ini berdasarkan data yang berhasil diunggah ke dalam aplikasi Sirekap, hasil pembacaan yang tidak sinkron atau tidak akurat itu sebesar 2,4%. Artinya kecil. Ya, kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi pada kesempatan ini kepada masyarakat Indonesia bisa mengecek Bung Idam, secara mohon maaf langsung. saya potong ya. Kalaupun mekanisme penjelasannya demikian, tapi bagaimana kemudian menjelaskan bahwa dampaknya ini justru dianggap masif dan mengakibatkan trust issue. Ini bukan soal angka kecil ataupun besar, tapi kalau Anda sebut ini alat bantu ya, publik saat ini butuh satu kepastian, transparansi dan lain sebagainya. Ya, kami tidak bermaksud menyalahkan framing media, enggak, karena framing media itu adalah hak media itu sendiri. Tapi pada kesempatan ini kami punya hak juga untuk memberikan penjelasan yang seakurat mungkin, yang sepaktual mungkin, sebagaimana aturan yang diberlakukan. Sirekap adalah alat bantu. Ya, itulah kenapa kami ingin mengucapkan terima kasih pada malam hari ini kami diundang dan diberikan kesempatan untuk memaparkan apa yang mestinya untuk diketahui oleh publik ataupun kita bersama ya. Apabila ada ketidakakuratan dalam hasil pembacaan terhadap foto formulir model C hasil, maka masyarakat bisa menyampaikan kepada kami. Dan saat ini tanpa diminta, KPU se-Indonesia sedang melakukan pengecekan terhadap hasil pembacaan ya yang ditampilkan di Sirekap. Teknologi pembacaan Sirekap itu ada dua teknologi. Yang pertama OMR, Optical Mark Recognition, ini digunakan untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua itu adalah OCR, Optical Character Recognition. Ya, jadi ada perbedaan. Dan tadi Bang Ismail Fahmi sempat menjelaskan itu ya berkaitan dengan OCR, dan yang jelas hari ini KPU sedang berupaya memastikan seluruh data yang diunggah oleh badan ad hoc kami itu memiliki keakuratan antara foto formulir model C hasil dengan data numerik hasil pembacaan terhadap foto tersebut. Oke, tanggapan Anda dari Timnas Amin dulu. Iya, tadi Pak Idam Holik menyatakan bahwasannya menanggapi terkait ini framing media ya, bahwa kami tanggapi faktanya ini merupakan temuan kami yang kami dapatkan di hampir seluruh wilayah di Indonesia, dan bagi kami ini bukan soal kecil atau besar, tapi bagi kami inti bagaimana kebenaran dari hasil KPU nantinya. Dari hal-hal yang sifatnya IT saja ini sudah bermasalah. Kira-kira begitu. Oke, terakhir dari TPN Ganjar Mahfud, singkat saja, waktu kita terbatas. Iya, ini soal Sirekap ini tidak sederhana. Walaupun ini hanya alat bantu, tapi saya bisa membentuk opini dan persepsi. Apalagi ketika beberapa jam pada hari pertama, itu website KPU kan tidak bisa diakses. Tapi muncul Sirekap, ini menjadi persoalan serius. Nah, yang kedua adalah persoalannya adalah 0,6% itu bukan soal biasa, bahkan bisa jadi lebih dari 0,6%. Pesannya sesungguhnya adalah bukan soal nominalnya, persentasenya. Kalau misalnya tim independen melakukan legal audit atau audit investigasi, bisa jadi lebih dari 0,6%. Itu kan sudah minta kepada Bawaslu juga. Jangankan Sirekap ya, real count aja bukan pegangan. Karena kalau berbasis pada C hasil, maka bisa jadi itu belum tentu sesuai dengan real count. Karena bisa ada catatan pelanggaran di TPS itu, ada persoalan, ada kecurangan, dan seterusnya. Jadi artinya adalah kita jaga hak rakyat. Kita poinnya sudah didapatkan Pak Firman. Terakhir mungkin ya,
dari drone Jadi itu penjelasan kami, tanggapan umum kami masih supaya tidak terpotong juga ini. Iya, Bung Ismail. Terima kasih masukannya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Iya, Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwa ini hanya kesalahan. Bisa jadi ini sebetulnya sangat sistematis. Oke, Terima kasih. Bung Ismail, apa yang Anda harapkan kemudian supaya kemudian media sosial dan netizen juga bisa kembali percaya kepada Sirekap dan segala perangkat KPU? Pertama saya kira kejujuran dan transparansi ya dan komunikasi dari KPU. Saya sangat appreciate itu ada press release ya menjelaskan mengakui ada kesalahan. Itu di drone breed itu kita tandai sebagai sentimen yang positif. Jadi mengakui bukan denial. Ini sangat positif dari KPU dan ini harus segera terus dijalankan. Mohon ini kalau bisa jangan dibilang sebagai framing, tapi ini temuan ketidakpahaman publik dan itu saya kira yang penting ya. Dan tapi diakui diterima sebagai suatu kesalahan dan memang ketika kami diskusi ya dengan teman-teman di LSAM, BSSN yang pernah menguji ini sebelumnya, sistem ini belum sempurna. Jadi mungkin ini juga perlu disampaikan, ada ketidaksempurnaan pada sistem, terus diperbaiki, kemudian bisa melibatkan mungkin pihak yang lain, pihak IT yang pakar kan juga bisa di sana ya, untuk membantu terus memperbaiki, sehingga timbul kepercayaan. Meskipun ini bukan sebagai alat penentu ya, tapi tetap inilah satu-satunya yang dimiliki oleh rakyat. Jadi harus dijaga transparansi dan ini akan membantu meningkatkan kepercayaan kepada publik. Dan harapannya nanti ya di berikutnya ini bisa terjaga dan terus ada ini Sirekap ini dan lebih baik. Terima kasih Bapak atas waktu Anda. Sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Ismail, Pak Ismail Fahmi maksud kami, dan Bang Firman, Mas Kemal dan juga Pak Idam Holik sudah hadir bersama dengan kami. Pemirsa, komedian Alfiansah alias Komeng menempati posisi teratas sementara di pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Informasinya saat lagi untuk Anda.